Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ketemu di mata pelajaran Administrasi Infrastruktur kelas 12. Nah, untuk kali ini kita masih melanjutkan materi tentang firewall ya, tentang konfigurasi firewall. Melanjutkan di video sebelumnya masih tentang forward. Tapi kali ini kita akan menggunakan beberapa parameter baru yang sebelumnya masih dengan parameter basic ya, destination address. Nah, sekarang kita akan menggunakan parameter content, address list, dan layer 7 protokol. Nah, nanti apa aja yang harus disiapin, gimana konfigurasinya, nanti kalian tolong simak baik-baik videonya ya sampai selesai, pahamin. Kalau ada yang kurang jelas kalian catat, nanti di akhir kita kalian sampaikan apa yang kalian masih belum jelas. Oke, simak video. Oke, sebelum saya kasih tahu apa namanya contoh kasusnya apa ya, topologi seperti apa untuk kali ini, saya ini udah siapin satu konsep dulu ya. Kita sama-sama belajar konsepnya dulu tentang parameter konten, address list, sama protokol R7. Tapi ini akan kita potong-potong ya. Jadi satu-satu kita bahas konten dulu, bahas konsepnya dulu, terus praktek, address list, terus praktek kayak gitu. Nah, yang pertama kita akan sama-sama pahami dulu parameter konten itu parameter seperti apa ya. Nah, silahkan perhatikan nih di slide berikut. Jadi ketika kita mau melakukan blokir terhadap website ya, salah satu metode yang cukup mudah dengan memanfaatkan fitur firewall, salah satunya adalah dengan menggunakan parameter konten. Jadi dia itu parameter yang berisikan satu kata atau string ya dari nama sebuah web. Jadi ketika kita misalkan mau ngeblok sebuah web, misalkan bla bla bla.com misalkan, kita nggak perlu lengkap nyebutin bla bla.com, cukup tulis bla 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 di konten ini, nanti dia akan ngeblok si nama domain yang mengandung kata itu. Nah, ini cukup simpel ya. Kalian bisa temukan fitur ini nih di dalam fiturnya firewall filter rule. Nanti kalian masuk ke tab advance. Di situ ada parameter namanya konten. Yang sebelumnya kan kita masih pakai rule general ya untuk ngeblok satu situs di video sebelumnya. Nah, untuk yang sekarang kita menggunakan yang advance. Tab advance, di situ ada parameter namanya konten. Oke, itu sedikit konsep tentang konten. Kita langsung aja praktekin konfigurasinya supaya kalian lebih paham lagi. Di sini saya udah siapin satu topologi ya. Sebenarnya topologinya sama kayak di video sebelumnya, cuma sekarang cuma ada dua network ya, network internet sama network LAN. Nah, sebelumnya saya udah siapin satu router di sini dan satu PC client yang sudah dikonfigurasi connect ke internet. Jadi kita tinggal melakukan konfigurasi filter rule-nya aja. Jadi di sini kalian harus pastikan internetnya sudah connect dulu sesuai dengan ketentuan IP address yang ada di topologi ini. Ini IP-nya masih tetap sama kayak yang kemarin ya. Ini saya pakai IP statik semua di dua network ini. Nah, sekarang kita langsung ke target kedua, karena sebelumnya kita pastikan dulu koneksi internetnya udah terhubung dengan baik. Di sini saya akan melakukan testing dulu. Nah, sebelumnya saya udah melakukan konfigurasi dasar di routernya. Untuk kalian yang masih bingung, kalian tonton lagi video sebelum video ini ya. Ada dua contoh
konfigurasi dasar yang pakai dynamic IP sama static IP. Jadi kalian nanti perhatikan lagi video itu kalau belum paham ya. Nah, sekarang saya ingin memastikan dulu bahwa koneksi internetnya itu sudah terhubung dengan baik. Misalkan saya tes ke sebuah alamat web. Nah, di ping sudah replay. Sekarang coba kita buka yang di browser. Nah, ini juga udah connect ya, koneksinya udah jalan. Artinya yang tugas pertamanya memastikan koneksi internet kita sudah lakukan dan sudah terhubung. Selanjutnya kita langsung aja blok satu situs ya, nanti menggunakan parameternya konten. Kita langsung praktekin aja di sini. Oke. Kita masuk ke Winbox, lalu ke menu IP firewall, lalu pilih submenu filter ya, karena disinilah letaknya si firewall filter. Nah, lalu kita atur parameter chain. Kita masih lanjutin yang kemarin, masih menggunakan chainnya forward. Jadi kita akan memfilter paket data yang akan melewati router. Jadi yang dari LAN akan melewati router, akan ke area public atau internet. Nanti akan disaring dulu. Dengan syarat apa? Kita tentuin dulu interface-nya. Artinya paket yang berasal dari mana? Dari ether 2 ya. Walaupun ini jaringannya cuma 2, tapi kalau bisa biasanya spesifik pengaturannya. Sebenarnya kalaupun ininya nggak diisi, ini interface-nya, karena paket yang dari lokal itu cuma ada dari ether 2 ya, atau jalur LAN, sebenarnya nggak ngaruh, tapi sebaiknya dibikin spesifik aja. Interface-nya ether 2, lalu kita isi juga protokol. Misalkan kita akan ngebloknya di browser ya, artinya menggunakan protokol HTTP atau TPS. Terus kita masukkan destination portnya HTTPS sama HTTP 443 dengan 80 protokol TCP. Terus kita masuk ke menu advanced. Di sini ada parameter konten. Misalkan kita akan blok detik.com, kita cukup tulis string atau kalimat detik saja, perlu lengkap .com. Lalu kita ke submenu action, lalu kita pilih action drop. Jadi ketika ada paket data yang masuk melalui ether 2 yang menggunakan protokol HTTPS HTTP dengan konten detik, maka akan diblok. Begitu alur logika firewallnya ya. Nah, selanjutnya kita tes. Buka browser. Kita buka browser, kita tes apakah filternya sudah berjalan. Kita buka detik.com di browser, kita enter. Nah, kita pastikan di sini dia akan muter-muter terus. Nah, untuk memastikan tadi kan kita ngeblok lewat HTTP ya. Artinya yang terblok tuh ketika kita menggunakan browser aja. Nah, coba kita uji koneksi lewat ICMP. Ini kan parameternya bukan ICMP. Harusnya ketika di ping dia tetap connect. Karena yang diblok yang menggunakan jalur TTP atau yang menggunakan browser. Kita perhatikan di sini, ketika menggunakan ICMP, ketika manggil detik.com dia tetap connect. Tapi ketika di browser dia tidak bisa lewat si paket tadi. Ya, karena sesuai dengan parameter yang kita pasang di sini di firewallnya. Oke, bisa dipahamin ya. Ini cukup sederhana pengaturannya dan bisa dipahamin yang kontennya. Nah, selanjutnya nanti kita akan
kerjakan. Nah, di sini nih situs sudah tidak bisa dipanggil ya. Tapi ketika di ping dia connect karena protokol yang digunakan berbeda. Oke, selanjutnya kita akan bahas target yang ketiga, yaitu blog menggunakan address list. Oke, tetap fokus ya. Kalian boleh istirahat dulu 2 menit. Kita akan balik lagi ke target yang ketiga. Oke. Oke, kita kembali lanjutkan ya ke poin berikutnya. Kalau tadi kita sebelumnya udah bahas tentang konten, sekarang kita ke address list. Sebelumnya kita pahami dulu konsepnya address list. Di sini saya udah siapin slide-nya. Jadi address list ini salah satu fitur yang ada di firewall-nya MikroTik ya, yang memungkinkan pengguna membuat pengelompokan IP, jadi atau IP grouping gitu ya, atau membuat daftar alamat IP dari sebuah situs. Dia bisa terdiri dari satu IP atau banyak IP ya. Intinya dia akan mengelompokkan, misalkan satu situs web dia punya berapa IP, dia akan mencari IP tersebut terus dikelompokkan ke dalam satu penamaan atau variabel tertentu. Kalian bisa temukan menu address list nih di menu IP firewall. Nah, nanti ada subtab menu namanya address list. Lalu di dalamnya ada beberapa parameter yang harus diisi. Yang pertama name, dia biasanya berisi sebuah nama, misalkan bisa berbentuk kayak variabel gitu ya. Terus di situ ada parameter address, bisa diisikan alamat IP ataupun alamat domain. Serta ada timeout. Timeout ini nih menentukan berapa lama si daftar alamat IP ini akan disimpan di address list. Jadi seberapa lama. Lalu nanti bisa dikolaborasikan dengan parameter yang ada di filter rule. Di menu advance, di situ ada submenu namanya destination address list atau source address list. Jadi address list ini juga bisa menyimpan alamat tujuan paket atau alamat asal si paket. Jadi bisa berisi source address atau bisa berisi destination address. Oke, kita langsung coba praktekkannya ke dalam sebuah topologi yang tadi. Kita lanjutkan di poin ketiga. Kita akan blok sebuah situs menggunakan filter rule dengan parameter address list. Kita pastikan dulu ya koneksinya masih connect internetnya. Ya, di sini masih connect internetnya. Kita akan coba blok misalkan sebuah situs yang populer banget, biasanya dia IP-nya banyak tuh. Kita akan kelompokkan ke dalam satu address list supaya kita mudah memblokir situs tersebut. Karena kalau kita menggunakan metode standar ya, seperti di video sebelumnya yang menggunakan destination address aja, maka kita akan membuat banyak rule karena alamat IP-nya banyak. Oke, misalnya kita akan coba blok situs YouTube misalkan di sini. Ya ini saya tadi udah coba bikin, saya ulangin ya cara bikinnya. Yang pertama kita masuk ke menu address list, lalu kita klik tanda plus, artinya kita akan menambahkan satu address list. Terus kita akan buat satu nama, misalkan saya kasih namanya YT atau YouTube. Nah, kita singkat karena ini variabel. Lalu saya masukkan nama domain si YouTube-nya misalkan, atau nama domain si situsnya. Nah, konteksnya di sini kan YouTube. Ini saya masukkan alamat domain youtube.com. Terus timeout-nya boleh diisi, boleh enggak, karena ini buat contoh. Ini saya nggak isi, artinya dia akan jadi permanen tersimpan di address list-nya. Kalau misalkan mau diisi boleh berapa menit, si address list ini nih, list IP ini akan disimpan di address listnya. Terus kita apply. Nah, di sini dia akan mengelompokkan, di sini baru ada 4 IP yang tersaring ya.
ketika kita memasukkan domain youtube.com. Coba kita tambahkan lagi karena YouTube ini banyak IP-nya ya. Kita pilih lagi variabel yang sama YT, YouTube tadi YT. Terus kita masukkan domain www.youtube.com. Kalau yang tadi nggak tanpa www ya, sekarang kita pakai www. Kita masukin lagi apa ya? Nah, kita perhatikan di sini, kalian perhatikan di sini dia menambah lagi IP-nya lebih banyak lagi, udah lebih dari 5, ini sekitar berapa ya? 12 atau 11 nih. Ketika menggunakan subdomain www. Terus kita coba lagi nih. Masih menggunakan nama yang sama, variabel yang sama, tapi IP-nya nanti beda-beda ya. Cuma arahnya, aksesnya tetap ke YouTube. Kita masukkan alamat YouTube yang mobile, myoutube.com. Jadi ini bisa ngeblok YouTube ketika diakses melalui handphone. Kita apply. Nah, ini ada satu alamat lagi. Ya, totalnya ada lumayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 12 nih. IP yang kita udah saring. Ini kita belum melakukan blokir ya, kita baru mengelompokkan alamat IP-nya YouTube yang lumayan banyak ya. Sebenarnya ada cara manual sih pakai NS lookup yang kayak di video sebelumnya ya. Cuma nanti kamu harus masukin alamatnya satu-satu di sini. Nah, addresses ini untuk mempermudah tadi proses tadi penyaringan IP address sebuah situs yang punya IP banyak gitu. Sekarang kita baru ke rule blokirnya. Kita masuk ke filter rules, terus kita tambahkan satu rules di sini, mulai dari tab general dulu. Kita masukkan chain forward, lalu protokol TCP, destination port 443,80 jadi HTTPS sama HTTP yang akan kita gunakan. Jadi kita akan blokir YouTube-nya melalui browser ya. Terus interface-nya Ether 2. Lalu kita masuk ke tab advance di sini. Kita masukkan variabel address list yang kita sebelumnya udah buat. Kita masukkan di mana? Di parameter destination address list di sini. Kita masukkan para variabel YT yang tadi berisikan kelompok IP dari situs YouTube. Lalu kita setting tab action drop. Nah, jadi kita akan blokir kelompok IP-nya YouTube yang menggunakan protokol HTTP, HTTPS yang masuk melalui Ether 2. Gitu. Oke, kita oke. Lalu kita buka browser, kita tes, pastikan tadi targetnya terblokir. Oke. Wah, ternyata masih tembus nih. Coba kita hapus dulu riwayat di browsernya. Kita hapus dulu riwayatnya, biasanya cookiesnya dia masih nempel ya. Oke, kita coba lagi. Buka youtube.com. Nah, dia baru bisa terblokir di browser ya, karena kita menggunakan protokol HTTPS, HTTP. Tapi ketika dia di ping, pastinya dia masih bisa diakses, karena ketika di ping dia menggunakan protokol ICMP. Oke, itu bisa dipahamin ya. Jadi penggunaan address list tadi untuk mengelompokkan alamat IP sebuah situs web, atau juga bisa mengelompokkan alamat IP dari klien internal kita. Itu mudah-mudahan bisa dipahami yang address list ini. Nanti kalian bisa langsung praktekkan. Oke, yang poin ketiga kita udah selesai kerjakan. Selanjutnya kita ke poin keempat ya, blokir menggunakan layer 7 protokol. Jadi kalian tetap fokus ya, jangan kemana-mana,
boleh istirahat dulu 2 menit ya, yang mau minum, yang mau ke belakang. Belakang nanti kita fokus lagi di materi target yang keempat. Oke, kita akan melanjutkan lagi materinya di poin yang keempat ya. Kita akan memblok sebuah situs menggunakan filter rule forward dengan parameter layer 7 protokol. Ini kayaknya baru lagi ya, kalian baru dengar ya. Oke, kita akan coba pahami dulu konsepnya. Di sini saya sudah siapkan. Jadi layer 7 protokol juga salah satu metode pencarian pola terhadap paket data yang melewati jalur ICMP, TCP ataupun UDP. Jadi dia akan memfilter berdasarkan kata juga ya. Mirip-mirip regex ya kalau di Linux ya. Jadi dia juga fitur pada firewall yang sangat bagus. Terus juga ya lumayan simpel sih. Terus dia juga bisa berjalan di beberapa protokol ya. Misalkan di HTTP, FTP, dan beberapa protokol lain yang termasuk ke TCP dan UDP tadi. Terus dia menunya, fiturnya ada di mana? Masih ada di firewall, menu firewall. Dia di tab paling pojok ya, di situ ada tab sub tab menu layer 7 protokol. Nah, nanti di dalamnya ada 2 parameter yang harus diisi. Pertama namanya name sama regexnya. Nah, biasanya regex ini berisikan regular expression ya, jadi penulisan tertentu dengan kode-kode tertentu. Lalu dia bisa nanti digabungkan dengan rules yang ada di filter rule. Ya, nanti bisa di mix atau bisa digabungkan di rule-nya filter rule, ada di sub menu advance ya. Jadi dia dekat sama address list sama konten yang tadi. Ada satu parameter namanya layer 7 protokol. Nanti di situ kalian tinggal panggil nama dari layer 7 yang kalian sudah buat. Oke. Kita langsung aja ya. Nah, kita langsung aja praktekkan cara konfigurasinya. Kita masuk ke menu IP firewall. Nah, di sini ada layer 7 protokol. Lalu kita tambahkan atau kita buat satu variabel. Misalkan di sini saya akan ngeblok satu situs, misalkan saya akan ngeblok Twitter. Di sini saya akan menggunakan variabel nama misalkan TW. Nah, lalu kita isi regexnya. Nah, di sini kita perlu perhatikan nih regular expressionnya, ada kode-kode unik. Nanti saya tulis dulu di sini, nanti saya perbesar di notepad ya. Bentar, saya tulis dulu di sini. Oke. Ini supaya kalian lebih jelas melihatnya. Saya kopikan di sini. Ya, ini tadi kodenya ada tanda pangkat ya, titik plus buka kurung, nama situsnya, nama domainnya, tutup kurung, titik, bintang, $. Ini salah satu, misalkan kita akan blok. Ini penulisan uniknya, kode uniknya. Jadi, nama webnya apa? Gitu. Misalkan di sini karena kita akan ngeblok Twitter, di sini makanya saya tulis twitter.com. Oke, bisa dipahamin ya. Oke, ini untuk ngeblok satu situs, contoh satu situs. Oke, kalau udah kita apply, oke. Lalu kita masuk ke filter rules, kita buat supaya
layer 7 protokol itu bisa menjadi parameter di pengaturan filter rule. Kita masuk ke general, kita isi parameter chain dengan forward, ya masih dengan forward. Terus kita protokol yang kita isi TCP karena kita akan blokir melalui browser. Isi destination portnya, lalu interface-nya, kemudian ke advance, kita isikan parameter layer 7-nya dengan parameter nama tadi, variabel nama tadi TW. Lalu kita ke menu action, kita drop. Oke, kita coba tes, kita buka browser. Kita buka twitter.com. Ya, di sini kita bisa lihat Twitternya nggak bisa diakses ya. Nah, coba sekarang kita ping melalui CMP. Nah, harusnya dia connect karena beda protokol ya. Yang kita tadi pasang bloknya ketika menggunakan protokol HTTP. Makanya dia keblok nih di browser, tapi ketika di ICMP di command prompt dia tetap bisa diakses. Kalau pengen dua-duanya bisa terblok gimana? Ya tinggal parameternya dikosongin aja, parameter ininya ya. Parameter protokolnya sama destination portnya dikosongin, maka nanti semua protokolnya akan terblok. Oke, sampai situ bisa dipahamin. Kita udah praktekin 3 parameter ya yang dikolaborasikan sama filter rule forward. Ada konten, address list, sama layer 7 protokol. Mudah-mudahan mudah dipahami sama kalian. Kalau ada beberapa hal yang masih belum jelas, nanti saya tanyakan di, mudah-mudahan kalian catat tadi, nanti bisa disampaikan di forum pembelajaran kita ya. Mungkin itu aja materi kali ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum.